Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Miftahul dengan NIM 04468337 dari UPJ Jakarta. Nah, di sini kita akan membahas tugas 1 dari mata kuliah administrasi jaringan. Yang dimana di sini kita akan membahas seorang administrator jaringan yang bertanggung jawab atas desain dan implementasi jaringan untuk sebuah perusahaan kecil yang berkembang. Perusahaan ini memiliki kantor pusat dengan 3 departemen. Departemen penjualan, pemasaran, TI, dan mereka juga memiliki kantor cabang kecil di kota lain. Nah, untuk persyaratan jaringannya tersendiri, untuk kantor cabang, departemen penjualan itu harus memiliki 50 perangkat, departemen pemasaran 30 perangkat, departemen TI 10 perangkat, untuk server 5 perangkat, dan koneksi WAN ke kantor cabang. Nah, untuk kantor cabangnya sendiri itu harus memiliki 20 perangkat dan koneksi WAN untuk kantor pusat. Dan untuk alamat IP yang tersedia, kita diberikan blok alamat IP seperti berikut, yaitu 192.168.10.024. Nah, di sini tugasnya adalah kita merancang skema subnetting yang efisien untuk memenuhi persyaratan jaringan di atas. Dan tentukan subnet mask, alamat jaringan, alamat broadcast, dan rentang alamat IP yang dapat digunakan untuk setiap subnet. Nah, pastikan mengalokasikan alamat IP yang cukup untuk pertumbuhan di masa depan. Nah, untuk tabel routingnya sendiri, kita di sini membuat tabel routing statis sederhana yang menunjukkan bagaimana router di kantor pusat dan kantor cabang akan meneruskan lalu lintas antara subnet yang berbeda. Nah, di sini sudah terdapat tabel yang keterangan divisi, device, subnet, alamat IP, IP broadcast, IP gateway, dan rentang IP yang diberikan. Nah, untuk divisi departemen penjualan yang dapat 50 perangkat, subnet masknya di 25.25.25.192.26. Alamat IP sendiri itu di 92.168.10.0. Nah, ini untuk IP broadcastnya, IP gateway, dan rentang IP yang diberikan. Nah, untuk subnet mask sendiri ini memungkinkan untuk 64 alamat IP dalam subnet atau 62 alamat dapat digunakan untuk perangkat, 1 untuk alamat jaringan, 1 untuk alamat broadcast. Untuk alamat IP ini adalah alamat dasar network address untuk subnet penjualan. Alamat ini tidak bisa digunakan oleh perangkat karena dikhususkan untuk identifikasi subnet. Nah, untuk IP broadcast adalah alamat yang digunakan untuk mengirim data ke semua perangkat subnet tersebut. Nah, alamat IP ini digunakan sebagai broadcast. Nah, untuk IP gateway sendiri digunakan sebagai alamat gerbang untuk komunikasi di luar subnet, baik di subnet dalam jaringan atau ke jaringan eksternal seperti internet. Nah, untuk rentang IP yang diberikan mencakup 62 alamat IP yang dapat digunakan oleh perangkat departemen penjualan dari 92.168.1 sampai 92.168.2. Nah, untuk menjelaskan sendiri perangkat subnet masknya, alamatnya, IP broadcast, IP gateway, dan diberikan. Yang dimana di perangkat masknya, untuk rentang IP-nya dapat digunakan oleh perangkat departemen TI itu mencakup 14 sendiri menentukan device semua perangkat. Nah, subnet mask ini memungkinkan penggunaan 8 alamat IP dalam satu subnet. Alamat untuk perangkat, alamat jaringan, dan alamat broadcast. Rentang IP yang diberikan mencakup 6 alamat IP yang dapat digunakan
di 192.168.113, 192.168.113. Nah, untuk di kantor cabang sendiri itu membutuhkan 20 perangkat. Nah, sama seperti dokumen pemasaran, Sabda ini memiliki 32 alamat IP, di mana 30 di antaranya bisa digunakan untuk satu perangkat. Nah, alamat IP-nya, IP broadcast yang memberikan perangkat mengirim pesan ke seluruh subnet cabang. Tentang ini mencakup 30 alamat IP untuk perangkat di subnet cabang dan IP dengan IP 192, 158, 10, 121 hingga 192, 158, 10, 150. Nah, konfigurasi ini memastikan alokasi IP yang terstruktur dan efisien untuk setiap divisi, mempermudah manajemen jaringan dan mengurangi kemungkinan konflik IP. Sekian hasil tugas 1 ya.